Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali materi kita, membuat aplikasi e-learning menggunakan Laravel 6. Di sini di sebelumnya kita sudah membuat bergabung ke kelas ya. Kita sudah membuat menu untuk siswa bisa bergabung ke dalam kelas. Nah, ini ada tambahan use case lagi. Sebenarnya siswa ini bisa melihat kelas di mana di kelas itu dia sudah bergabung. Oke, saya langsung saja ke programnya. Ini beranda kita kemarin di halaman beranda itu. Oke, di halaman beranda itu ada form di mana kita bisa memasukkan kode kelas ya. Nanti dimasukkan di sini muncul proses gagal kelas tidak ada. Oke, kita akan memperbaiki menu-menu yang ada di sini dulu. Ini masih salah, kalau saya klik dia menuju ke guru. Oke, berarti saya akan masuk ke siswa layout. Saya akan ubah menu yang ada gurunya. Oh, ini saya replace saja langsungnya biar gampang. Oke, perhatikan cara nge-replace nya biar nggak salah ya. Saya replace nya ini, kutip siswa. Oke, kita simpan, kita refresh, saya klik nih. Oke, sekarang berandanya sudah aktif ya, udah aktif. Nah, nanti kita akan buat di pertemuan sekarang ini, pada saat siswa mengklik menu kelas, maka akan muncul daftar kelas di mana siswa ini sudah bergabung, yang sudah bergabung. Oke, saya langsung saja. Ini kalau diklik menuju ke siswa kelas. Ini ya, ini kan semuanya belum ada, kita buat dulu. Kita bisa masuk ke siswa controller, saya lupa, guru kelas controller. Berarti kita buat siswa kelas controller ya. Ini ya, kalau ini sudah kemarin kita buat, sudah ada store, sudah ada, oh cuman ada store saja. Nah, nanti kita buat di sini fungsi namanya index ya, index. Oke, kita buka web.php, kita periksa dulu resource. Oke, ini sudah menggunakan resource, udah. Berarti kita tinggal buat fungsi index, function index. Di fungsi index ini, nah kita cek dulu tabel kita. Saya lupa bagaimana relasinya kemarin. Kita cek dulu di phpMyAdmin. Ups. Kalau saya tidak salah ada tabel kelas siswa. Nanti di sana kita akan query kelas siswa. Ini ya kelas ID-nya. User ID ini user siswanya. Oke, ini statusnya 1. Oke, saya langsung saja. Berarti kelas siswa sama dengan app kelas siswa where user ID sama dengan out user, out user ID. Oke, ini tambahkan ini ya biar ada error. Kemudian where kondisinya itu selain ini statusnya 1. Where status 1. Kemudian yang lain tidak ada. Oke, ini udah, kita cukup seperti ini saja. Nah, kemudian kalau sudah, oke, ini boleh di get langsung ya, di get. Jadi di tabel kelas siswa kita mengambil data di mana user ID-nya adalah user ID siswa yang login, kemudian status kelasnya 1. Karena bisa saja nanti si guru misalnya menonaktifkan kelasnya jadi 0 misalnya ya. Kita lihat dulu. Oh ya, ini karena sudah ada out ini, saya tidak perlu garis miring karena saya sudah mengimpor ini ya, namespace-nya sudah saya panggil di sini.
Nah, kalau teman-teman mau panggil gunakan kontrol titik, nanti dia auto import. Oke, langsung saja kita return view. View-nya siswa titik kelas index, kemudian data. Langsung saja kalau di sini kita panggil kelas siswa seperti ini. Oke. Nah, untuk tampilannya kita buat aja dari awal menggunakan beranda milik siswa. Ini siswa, ini berandanya, saya save as saja. Saya ganti namanya menjadi kelas index. Oke. Sebenarnya kita bisa copy paste dari kelas milik si guru ya. Kan guru kan ada kelas juga. Coba saya cek dulu. Nih, kan guru kan ada kelas index. Nanti di kelas ini kan nanti ada materi ya, ada materinya. Ini menampilkan kelas saja. Oke, coba kita buka dulu kelas indexnya. Oke, boleh kok kalau mau copy dari sini, boleh. Berarti namanya model ya. Ini saya copy dari cardnya sampai tutup cardnya. Dari card sampai tutup card. Nah, oke, di sini kita panggil data saja, kemudian data model sama dengan kelas siswa. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, sekarang udah muncul kelasnya, ada deskripsinya, gabung sendiri, kodenya, tanggal buat, kemudian aksi. Nah, sekarang apa saja yang perlu kita tampilkan di daftar kelas ini? Kita akan cek dulu di tabelnya. Nah, kalau kita lihat di tabel siswa, itu kan tidak ada nama kelas. Nama kelasnya itu dia berelasi ke kelas ID. Berarti kelas siswa harus ada relasi belongs to ke kelas, ke tabel kelas. Oke, kemudian tanggal bergabung boleh kita tampilkan, berarti nama kelas, tanggal bergabung, kemudian gurunya siapa nanti kita tampilkan juga ya. Nih, deskripsi udah, kode enggak perlu. Oke, kita tampilkan nama saja dulu di sini. Oke, kalau saya tidak salah kita sudah buat relasinya, tinggal kelas nama. Saya coba dulu. Oh, belum kayaknya. Oke, kita buka dulu model kelas siswa. Nah, ini kan belum ada nih relasi belongs to ke kelas ya, kelas seperti ini relasi belongs to, ini udah benar. Oke, kita refresh, maka muncul nih nama kelasnya ekonomi. Ini tombolnya kita hapus dulu, tombol buat kelasnya harusnya tidak ada ya. Ini kita buat daftar kelas yang sudah bergabung ya, atau kalimat lainnya silakan ya, kalimat lain yang lebih ini yang lebih pas. Oke, kemudian deskripsinya ini deskripsi dari kelas harusnya ya, jadi deskripsi dari kelas. Oke, kemudian kode tidak perlu, kodenya dihapus saja. Ini tanggal bergabung, ini bukan tanggal buat tapi tanggal bergabung. Aksi ini adalah lihat materi ya, lihat materi. Oke, jadi nanti di sini ada, kita hapus dulu yang delete. Ini saya blok ya biar kodenya lebih luas. Oke, ini hapus. Oh iya, ini satu. Oke, sekarang kita buat ahref. Oh, kita sebelumnya pakai rute URL ya, kita pakai URL ahref lv URL. URL-nya yang kita gunakan adalah siswa kelas ID ya, detail.
Nah, item ID. Oh sorry, bukan item ID tapi item kelas ID. Tutup. Lihat materi. Nah, kita itu mau membuat, kalau siswa mengklik ini, maka dia akan melihat semua materi yang diberikan oleh guru di kelas ekonomi ini, ya. Jadi dia klik, maka akan muncul nih semua materi. Sekarang permasalahannya adalah ID apa yang mesti kita bawa? Apakah ID kelas atau ID kelas siswa? Ini kan ada nih. Nah, kita lihat dulu di kelas materi. Di kelas materi ini kelas ID ya. Jadi kelas ID. Nah, berarti yang kita bawa di URL-nya adalah kelas ID. Ini sudah benar, item, kemudian ada kelas ID. Arraynya hapus saja. Jadi begitu diklik, oke, di sini kita buat metodenya show ada ID-nya 1. Oke. Nah, ini baru masuk ke kelas materi sama dengan app kelas materi where kelas ID sama dengan ID. Karena banyak ya, kan materi itu kan ada banyak, di satu kelas ada banyak materi ya, ada banyak materi. Oke, kita refresh dulu, harusnya blank tampilnya. Oke, ini udah benar. Nah, sekarang kita akan menampilkan materi. Menampilkan materi itu sebenarnya kan kita udah pernah tampilin ya, yang ada if itu loh. Jika materinya PDF apa, jika materinya ini video apa. Saya lupa, saya coba login dulu sebagai guru ya. Saya coba login sebagai guru dulu untuk lihat materi kita. Nah, ini nih, ini yang saya maksudkan. Oh, ini oke. Materinya, lihat materi. Oke. Kita berarti perlu tabel ini nih. Kita perlu tabel ini karena di tabel ini kan ada if-nya nih. Nih kalau dia PDF. Oke. Sekarang berarti ini di tabel materi indeks ya. Saya buka materi indeks. Materi indeks. Oke, kemudian saya save as. Kita save as materi indeksnya ke folder siswa, namanya adalah kelas materi.blade.php. Di kelas materi sama pakai model, udah gampang sama kayak ini, tinggal copy paste saja. Kelas materi, ini juga kelas materi. Maka nanti dia tampil dalam bentuk list juga ya. Ini yang siswa tadi ya. Oke. Oh, ini kelasnya kebetulan belum ada materinya. Oh, ini linknya masih salah kita. Sebentar ya, saya cek dulu. Oh, di ini tadi dilihat materi ini karena kita copy paste, layoutnya belum diganti. Berarti di kelas, kita cek. Ini kan detailnya ini masih salah ya. Oke, bentar, ini kesalahannya di sini. Nah, ini detailnya nih, kelas siswa materi. Ini siswa, begitu diklik layoutnya malah ke layout guru ya. Berarti kelas materi ini ada dua nih, jangan sampai salah nih. Ada kelas materi milik guru, ada kelas materi di folder siswa. Nah, kita buka yang di folder siswa. Nah, ini yang belum diganti ini ya, siswa. Ini menu-menu ini hapus saja, kita tidak perlu. Oke, refresh. Oke, ini kosong. Oke, sekarang udah bisa, udah bener. Begitu diklik lihat materi, maka muncul di sini belum ada materinya, belum ada.
Nah, saya mau lihat dulu nih yang sudah ada materinya itu kelas yang ID-nya 2 ya, yang udah ada ID-nya 2. Kita coba dulu. Yang 2 itu nih kodenya. Sekarang siswanya akan gabung ke kelas ini. Oke, proses berhasil, Anda sudah tergabung di kelas fisika. Saya klik, harusnya muncul kelas fisika. Kemudian saya klik lihat materi. Nah, ini muncul nih materinya ya. Oke. Sekarang dia tidak muncul karena kan query ini harusnya ke tabel materi ya. Oke, ini saya coba dulu. Nah, ini udah muncul. Oke, tinggal tambahkan materi di sini. Nah, item materi. Ini juga sama. Oke. Oke, ini udah muncul. Nah, udah. Nah, aksinya kan enggak boleh ya. Jangan sampai ada aksi. Masa siswa boleh ngapus materi ya? Oke, ini kita kosongkan. Masih ada yang belum tampil. Oh, ini di bagian ini. Judul. Oke, jadi sekarang kelas lihat materi ini kosong. Kemudian kelas lihat materi sini ada ya, langsung muncul. Ini menu satu lagi ini kita buang saja biar tidak bingung. Saya buka dulu siswa layout. Ada menu materi ya. Oke, kita buang dulu. Oke, ini sudah. Nah, jadi udah selesai nih. Si siswa sudah bisa melihat kelas. Ini kelas dia bergabung. Dia juga bisa melihat materi di dalam kelasnya. Ini kosong. Kemudian di sini ada materinya. Nah, oke. Kita bisa improve sebenarnya. Misalnya kita mau nampilin nih ada berapa banyak materinya. Berarti di kelas index kita bisa gunakan kelas indeks siswa ya. Perhatikan lagi. Kita bisa count di sini berarti item sebentar saya lupa. Ini dari kelas materi. Kelas materi itu ada relasi belongs to. Harusnya di sini ini kelas siswa, sorry, kelas siswa. Harusnya ada has many ya. Ada has many ke kelas materi. Dari kelas siswa itu ada has many ke kelas materi. Kita coba cek dulu dokumen kita untuk basis datanya. Kelas siswa itu has many ke kelas, has many ke user. Nah, harusnya dia juga has many ke kelas materi ya. Dia bisa ngitung nih ada berapa banyak materi yang ada di kelas siswa. Tapi relasinya enggak ada relasi ya, enggak ada relasi. Kita bisa count manual kalau ini ya. Kita bisa count manual. Kalau tidak ada relasi bisa saja misalnya kita buat relasinya menggunakan kelas ID ya. Kita coba dulu has many. Sini kelas materi count untuk menghitung jumlah materinya. Oh, ini guru, sorry. Nih siswa tadi. Nah, ini udah nih. Jadi sekarang dia sudah kita buatkan relasi ya berdasarkan kelas ID. Jadi kan tabel kelas siswa dan kelas materi ini kan sebenarnya kan tidak ada foreign key antara mereka. Nah, mereka terhubung melalui kelas ID ini ya, kelas ID. Maka kita buat di kelas siswa relasi namanya kelas materi has many. Nah, karena dia tidak ada foreign key dan primary key, maka kita definisikan ini foreign key, ini primary key atau sebaliknya. Oke, udah selesai nih. Oke, udah selesai. Seperti ini. Nanti kalau misalnya ini kalau dalam program beneran ya, dalam program benerannya kan sebenarnya nanti harus kita tandai apakah materi ini benar-benar dibuka oleh siswa atau tidak.
Jadi kan guru itu kan harusnya tahu kan, ini materi ini dibaca atau tidak sih, atau jangan-jangan tidak dibaca sama siswanya. Nah itu nanti bisa kita buat ya, bisa kita tandai berdasarkan kliknya, berapa kali si siswa melihat materinya. Nah untuk video ini saya rasa cukup dulu, atau gini ya sebenarnya. Kalau kita tidak mau, kalau kita misalnya kita tampilkan dulu di sini listnya, nanti kita buat ya, kita tampilkan list dulu, begitu diklik, nah baru kita tandai bahwa siswa itu melihat materinya. Ya, nanti kita akan buat lagi di video berikutnya, nanti kita akan improve lagi berarti. Oke, saya cukupkan dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.